Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh Sabtu 17 Februari 2024 bertepatan dengan 7 Sya'ban 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di Masjid Raudhatul Mukminin dalam rangka kita menjemput, memperkuat, mempertebal hidayah kita, baik hidayah iman, hidayah agama, hidayah akal, hidayah panca indera kita, dengan diisi oleh nutrisi, gizi, ilmu agama, insyaallah sebagai bekal di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta ikthiru wa qali, anta misbahus suduri. Sallallahu ampuni tutup aib-aib umat Muhammad ya Allah. Luluskan maksud umat Muhammad, bukakan pintu jalan keluar persoalan Gusti Allah. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya
الدائمين صلى الله ya Allah ampuni jamaah Rodatul Fadil, berkahi mereka, panjangkan usianya, berikan kesehatan, sampaikan usia kami di bulan Ramadan, berkahi kami kemarin di bulan Rajab, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu sekalian, bulan ini bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Ibu yang generasi kolonial nyebutnya Rawah, yang lahirnya tahun 40, 50 sering nyebutnya ini bulan Rawah. Kan ada generasi kolonial, kalau generasi milenial, ada generasi zilenial sekarang, Gen Z, generasi Z, zilenial. Pak RW, Pak Wawan itu generasi kolonial. Nah, lahir tahun 20. Apa jawaban? Oh iya, generasi kolonial. Kalau milenial lahir 2000 ke sini, itu milenial kan, milenium 2000 kan. Sekarang 2020 ke sini Z, Gen Z, generasi zilenial. Nah, meskipun saya mandatnya tafsir tematik, ya kita hubung-hubungkan saja. Ternyata ada 2 surah. Pak Haji ini udah datang. Mabrur. Insya Allah nanti kebagian semuanya nanti. Korma atu-atu. Ada 2 surah yang turun di bulan Sya'ban. Yang pertama surah apa? Adalah surah Al-Ahzab, surah diperintahkannya bersolawat. Al-Ahzab ayat seberapa? Ayat biru 56. Nah, di mana ini wajib dibaca oleh setiap khotib khutbah Jumat di khutbah kedua. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di bulan Sya'ban. Mafhumnya adalah, kita langsung tarik, Pak Ustadz, amalan apa sih yang kita amalkan di bulan Sya'ban? Ambil tabaruk, bahwa ambil berkah bahwa turun perintahan sholawat itu di bulan Sya'ban. Berarti apa? Tarik, perbanyak sholat. Kayak tadi sholawat favorit Rodatul Mukminin, sholawat Jibril. Kalau Pak Haji Jati kan sholawat lir-ilir, karena orang kawat mangu, orang sragil. Sok Pak Haji Jati dengan logat lagam sragilnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah.
tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil barri ya Allah bi ahlil barri ya Allah lir ilir tanduri tak hijau. Tuh baca gitu doang yang bisa, Pak RW nggak bisa. Karena Pak RW orang Prancis, peranakan Ciamis. Kalau orang Prancis mesti lagu begini. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Pak Jiwawan sambil ngepel. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli barri ya Allah. Akang haji sorban valid. Kata Pak Haji Wawan, tertarik mah sambil masang listrik. Awas kesetrum. Aduh. Jadi turunnya sholawat, Bu. Ibu sambil masak goreng tempe, sholawat. Pak Ustadz, saya kan orang Betawi, sok dengan lagu Betawi. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Hujan gerimis bulan Syawal, Pak Jati jangan menangis bulan Syawal. Ngamuk, istrinya ngamuk dikawinnya. Oh girang. Pak Jatinya girang, istrinya ngamuk. Nah, dibukain pintu. Ya, ibu senang dengan lagu India, so nggak apa-apa. Nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsani wal hasani. Nahnu min qaumin bihi sakan, nahnu min khawfihim aminun. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi' asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi' asyani wa daraji. Tumhi ho, apa tumhi ho, zandaki apa tumhi ho. Ibu sambil lari-larian ke depan, so dia jemur-jemur daleman, sholawat India. Awas kepleset. Oh, tuh dengan agama hidup jadi terarah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Pak Ustadz nyanyi wae. Apa jemaah Rodotul Mukminin senang nyanyi.
Ya, apalagi paguyuban. Senangnya. Nah, jadi itu turunnya di bulan Sya'ban. Surah perintah tentang sholawat. Sudah banyak dijelaskan oleh ustaz-ustaz, oleh para penceramah. Fadilah sholawat itu, 1 kali sholawat 10 kebaikan Allah balas. 1 kali sholawat 10 derajat Allah angkatkan. 1 kali sholawat 10 kesalahan Allah hapus. Kata Rasul, siapakah nominasi pemenang nanti yang akan mendapatkan surga? Kata Rasulullah adalah aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Itu yang paling berpotensi, berpeluang untuk mendapatkan syafaat. Yang kedua, turunnya surah tentang perpindahan arah kiblat. Pak Haji kemarin ke Masjid Kiblat ya? Nah, itu turunnya di bulan Sya'ban. Jadi kemarin Haji Didi sambil nostalgia, bukan nostalgia ya, sambil kontemplasi. Ini diturunkan ayat apa? Surah Al-Baqarah ayat 140. Itu turun di bulan Sya'ban, yaitu ayat tentang perpindahan arah kiblat. Selama 16 bulan Rasulullah SAW sholat 5 waktu itu menghadap ke Palestina, ke Israel, ke Masjidil Aqsa. Itu 16 bulan, berarti 1 tahun 4 bulan. Maka Rasulullah SAW berdoa dalam suatu saat, karena salah satu fitrah manusia itu hubbul watan, cinta tanah air. Pasti kita hidup di Depok, tapi keturunan kita di Ciamis. Pasti hati ini ingin sekali-kali ke Ciamis, kepengen ke Ciamis. Ya, Pak Andri siapa? Pak Amri aslinya kan nggak jelas. Oh, nggak jelas. Maksudnya apa ini? Nggak jelas tentang apa? Oh, Padang Aceh. Ada kan kerinduan untuk ke sana, ada pasti. Hah? Oh, udah dilipat. Jangan-jangan dibuang sama orang tuanya. Padang Aceh. Nah, Rasulullah itu dalam sesekali doa tuh begitu, ya Allah, mudah-mudahan sholat itu jangan madep ke sana. Mudah-mudahan bisa madep ke kampung halamanku, ke Masjidil Haram. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara politis pun sangat rasional untuk menghadap ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah salah satu peletak batu pertama ya, setelah Nabi Adam yang membangun Masjidil Haram. Karena Nabi Muhammad itu jihadnya, arahnya, nasabnya dari Nabi Ismail. Ibrahim, Ismail turun, baru Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan Ismail itu kakek ke-30, ada yang mengatakan kakek ke-22. Tergantung hitungnya ini. Ada yang hilang kalau berarti 22. Kita ambil yang ke-30 lah. Di Nabi Ismail itu kakek Nabi Muhammad yang ke-30. Jadi Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib, Qusay, Manat, Mudor, Nizar, sampai kepada Nabi Ismail. Dulu saya sempat hafal itu silsilah Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail itu sempat hafal. Zaman madrasah diniyah, yang sekolahnya sambil selonjoran, lari-larian itu.
tapi nempel aja hafalan. Surah Al-Baqarah ayat 144. Apa itu? Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Ini apa nih? Yang tadi yang saya ceritakan. Seringkali Nabi Muhammad itu mengharap berdoa kepada Allah, hadapkan sholatnya jangan ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram saja. Nah, baru diijabah oleh Allah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Muhammad, sekarang hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Kita mau ke Sragen, sholat, hadapkan ke Masjidil Haram. Kita mau ke Ciamis, ke Ranca Ekek, ke RW, hadir? Itu loh. Jadi kemanapun, nah di pesawat, pokoknya mana nih kan ada kompas. Di kereta, sholat di kereta bisa tahiyat lihurmatil waktu, dimanapun. Nah, kan sekarang saya juga ada aplikasi Kompas, download di App Store, ya, di Play Store, download Kompas. Nah, mana arah kiblat bisa ketahuan di situ. Pak Ustadz, kan mobil gak tentu arah. Pokoknya start ini sholat di mobil, start yakini, oh ini ke kiblat. Setelah menghadap ke kiblat, belok kiri, belok kanan, atau harus berubah, nggak masalah. Yang penting awalnya. Kalau kita mau sholat di kendaraan, itu bisa seperti itu Pak. Sekalipun kita jarang melakukan itu. Ya kalau mobil pribadi berhenti saja di rest area, pasti itu solusinya yang terbaik. Tapi kan dalam kondisi tertentu di mana kita terjebak macet seperti lebaran tahun berapa itu sampai ada yang meninggal di jalan tol, sampai banyak yang meninggal. Sholat tentukan arah kiblat kemana. Nah itu menurut satu riwayat sholat zuhur. Rasulullah ketika sedang sholat zuhur 2 rakaat turun ayat ini. Jadi turun ayat bisa saja Rasulullah ketika sedang apa, di mana saja. Kalau Allah mau turun ayat, langsung tuh rakaat kedua itu tadinya arahnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina, ke Israel, berubah jadi ke Masjidil Haram. Senang banget. Jadi ibaratnya orang Kalimantan Tengah ya. Ibu kota tuh Timur. Pasti senang ibu kotanya dipindahin ke sana. Orang Jakarta ada yang sedih, ada yang nggak tahu. Masjid Kiblaten di sana sholat haji sunnah 2 rakaat disunahkan. Ibu kalau umroh masuk masjid situ jangan cuma foto-foto doang. SW lagi di Masjid Kiblaten nih, seperti yang diceritain Ustaz Dudung, untuk disebut nama saya di sini. SW, jangan cuma SW doang, tapi sholat sunnah di situ 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak terikat dengan keadaan. Nah itu Pak, kalau berbicara tentang hubungannya dengan tafsir ayat Al-Quran tentang bulan Sya'ban, turunnya 2 ayat. Yang pertama ayat perintahan sholawat, surah Al-Ahzab ayat 56. Yang kedua ayat tentang perintahan merubah arah kita. Jadi kalau tidak turun surah Al-Baqarah ayat 144, kita nih sholat ke Masjidil Aqsa, ke Israel.
ke Palestina. Bapak Ibu sekalian, nah ini sebagai bonusnya, tambahannya kita tambahkan, ada apa saja Pak Ustadz di bulan Sya'ban ini. Jadi bulan Sya'ban ini adalah yang paling pokoknya adalah wa huwa syahrul turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Nah, ini hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur, bahwa bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal-amalan kita, disetorkan kepada Rabbul Alamin, Allah sang penguasa yang menjaga pemelihara alam semesta alam ini. Jadi Bapak sekalian, saya sering melogikakan, menganalogikan sekolah ya. Sekolah itu ada ulangan harian, betul Pak? Ada ulangan tengah semester, PTS penilaian tengah semester, ada ada UAS, ujian akhir semester, atau PAS penilaian akhir semester, ada PAT penilaian akhir tahun, atau UKK ujian kenaikan kelas. Beda menteri, beda istilah Pak. Aduh, sekarang PSAJ namanya, penilaian sumatif akhir jenjang. Aduh, guru ayo liur tak guru ngapalin istilah-istilah baru, padahal etak kene ya, padahal itu aja Bapak Ibu sekalian. Nah, ujian kenaikan kelas itu yang menentukan, namanya juga kenaikan kelas, menentukan naik apa tidak. Ulangan harian, tengah semester, akhir semester dikumpulin, diakumulasi ya, terus dijumlah-jumlah. Oh, masih ada nilai yang kurang, remedial, perbaikan, betul? Nah, setelah perbaikan nilainya aman, tulis di rapot, nggak merah kalau baheula mah. Tulisan tuh kalau fakultas merah, tintanya tinta merah, nggak ada apa sekarang nilai merah, tulisannya hitam semua, di print lagi, rapotnya di print. Nah, nanti ketahuan nilai kita ini, nilai anak kita dulu atau nilai kita zaman sekolah, zaman baheula sekolah, lulus apa tidak, naik apa tidak, disetorkan. Oh, nanti orang tua dipanggil, ibu mohon maaf, meskipun anak ibu naik, ini nilainya nih Bu, ada nilai-nilai 45, mentang-mentang orang tuanya lahir di tahun 45, anak-anaknya nilainya alhamdulillah Bu, anak-anaknya semangat 45, nilainya 45, nilai-nilai 45. Bu, karena anak ibu nilai tuntasnya ada 4, hasil rapat pleno bahwa kalau nilai tidak tuntasnya ada 4, mohon maaf Ibu, anak ibu tidak naik. Tuh, meskipun kebijakan menteri sekarang, Mas Menteri Nadiem Makarim tidak boleh tidak menaikkan anak, harus naik. Harus naik, ya cara baheula atau nggak cara dulu. Yang nggak naik yang nggak naik, nggak lulus, sekarang nggak boleh Pak, harus naik. Jadi pembelajaran tuntas namanya, harus dituntasin sampai naik. Saya ngajar di sekolah, di sini juga banyak guru-guru ya. Kalau di sekolah saya kalau belum nggak naik, ya nggak naik. Misalkan ada laporan sikap, kasus yang membuat berat untuk dinaikkannya, tidak naik. Nurul naik ya, Nurul cucunya Haji Didi, 2 orang saya ajarin Maradil. Nah itu. Nah Bapak Ibu sekalian, amalan kita ada amalan harian, amalan bulanan, ada amalan tahunan, ya kan? Ada puasa tahunan,
kurban tahunan, haji seumur hidup, harian sholat, zikir, itu diserahkan pada malam nisfu Sya'ban. Makanya ada tradisi nisfuan, nisfu Sya'ban itu pada tanggal malam 15 Sya'ban. Sok dihitung Pak Haji Agung, malam naon dah, malam apa nisfu Sya'ban. Kumpul di masjid, berdoa, minta supaya husnul khotimah, supaya amal-amal kita diterima. Ya, siapin di depan tukang bakso, roda-rodanya di situ, malam nisfu Sya'ban khusus. Tukang mie ayam di depan suruh nunggu di sini, habis nisfu Sya'ban, yuk pilih mau bakso, mie ayam, atau nasi kotak dengan undang saya, jangan lupa. Kaci, sorry kalau saya nggak diundang, nggak saya marah. Undang lagi, nggak apa-apa ya, jangan bosan sama saya. Yang kedua, malam apa Pak? Tuh pas malam mingguan di masjid. Sok, jangan kemana-mana, mau di Sudanan, kumpul di masjid. Nanti saya akan kasih bocoran apa amalannya. Ya, terus yang kedua, yang berikutnya, bahwa Rasulullah SAW kata Usamah bin Zaid, lam araka tasumu syahran minasyuhuri matasumu min Sya'ban. Aku belum pernah melihat Rasulullah puasa sesering di bulan Sya'ban. Ambil pemahaman, ambil apa hikmahnya. Oh ternyata tadi apa tadi? Sering membaca sholat. Yang kedua apa? Sering berpuasa. Rasulullah sering berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, dzalika syahrun yughfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban teh bulan nu kajepit, terhimpit oleh dua bulan yang besar, Rajab dan Ramadan. Namanya terhimpit, nggak kelihatan. Orang itu kata Rasul, yughfalun nas, melupakan bulan Sya'ban karena terjepit oleh dua yang besar. Namanya nasib orang kecil di tengah-tengah orang besar, nggak kelihatan. Sya'ban itu terhimpit oleh Rajab dan Ramadan. Wa huwa syaratu qawbil a'mali rabbil alamin fa'uhibbu ayyarfa'a amali wa ana shaimun. Ambil lagi nih amalannya. Kata Rasul, aku senang ketika amalanku, ya pendeknya raport lah ya, raport amalanku dalam setahun aku serahkan kepada Allah, sedangkan diriku dalam kondisi sedang berpuasa. Ambil amalannya apa? Tanggal 14 Sya'ban puasa. Jadi Sabtu puasa. So Ustaz kan senang pagi-paginya, capek, gak ngaruh. Senamnya yang irit dikit, pesan ke instrukturnya. Jangan nobody mulu, nobody dan yuk ketawa, ya agak irit dikit, senamnya. Dapat deh, kasihan bapak-bapak berasa kurang, encok berasa. Biasa bu, kan puasa Ramadan juga biasa ibu mah. Jalan-jalan habis subuh itu kan biasa. Nah, jadi ambil, tarik. Wah, tantangan Sabtu puasa. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, saya anjurkan di tanggal 14, tanggal 15. Logikanya apa? Endingnya puasa, ya. Ketika raport kita akan diserahkan kepada Allah, posisi kita sedang puasa. Mengawali buku catatan baru puasa.
endingnya puasa, startnya puasa. Cakep. Tapi itu challenge. Nah, apa itu? Sabtu Minggu harinya, dimana udah direncanakan mau touring, masa touring puasa? Ya, pasti touring mampir makan, mampir minum, mampir teh, ngopi. Minimal tanggal 14 dah, ya. Minimal tanggal 14 bulan Syaban puasa. Lalu berikutnya, bulan Syaban itu adalah pendahulu bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan disyariatkan diturunkan Al-Quran, tapi di bulan Syaban juga harus dimulai gemar membaca Al-Quran. Jadi bapak-bapak sekalian, supaya target, nih ibu-ibu terutama, supaya target khatam Quran bisa tercapai, startnya jangan di tanggal 1 Ramadan untuk konsumsi pribadi, ya, kecuali yang tadarus, yang berjamaah, itu masuk startnya malam 1 Ramadan. Untuk yang ibu-ibu, bapak-bapak apalagi yang masih aktif, Pak Budi, Pak Budi kan? Dari sekarang startnya, kecuali dijamin dalam bulan Ramadan. Pak Ustaz, gampang. Saya itu tradisi setiap Ramadan 2 kali khatam. Nah itu apa startnya tadi? Ini kalau misalkan sibuk, ya, sibuk di bulan Ramadan tuh banyak project, misalkan banyak kegiatan. Nah startnya dari bulan Syaban, sehingga nyambung dari bulan Syaban ke bulan Ramadan bisa khatam 1 kali khatam. Nanti kata Rasulullah, nih bulan Syaban itu bulan Al-Quran. Artinya qala Abu Bakar Al-Balihi rahimahullah, syahru Rajab syahru zar'i, wa syahru Sya'ban syahru saqi zar'i, wa syahru Ramadan syahru hisadi zar'i. Di bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban bulan untuk mengairi tanaman, menyiram, sedangkan bulan Ramadan bulan panen pahala. Malah ini ditradisikan, kata satu pendapat, syahrul Sya'ban syahrul Qur'an. Di bulan Sya'ban itu adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi kalau membaca Al-Quran start dari sini. Bulan Sya'ban juga bulan membantu fakir miskin. Bapak Ibu sekalian, saya ingin hubungkan dengan fakta kebiasaan di masyarakat. Ngasih orang tua yang masih punya orang tua, ataupun ngasih kerabat orang tua yang perlu kita bantu, lebih tepat momennya itu Sya'ban. Atau saya lebih sederhanakan, lebih tepat sebelum Ramadan. Kalau mau ngasih itu, balik rubah tradisi ngasih setelah Lebaran. Punten, kalau setelah Lebaran terkadang motivasi beramalnya itu karena sesuatu, show of force, pengen kelihatan keberhasilan, karena momen silaturahmi, kumpul dengan keluarga. Mana keluarganya Pak Jati, mana adanya Pak Jati kumpul, sini, mana sini, bagi-bagi, anak-anak dibagi, setelah Lebaran orang tuanya dibagi-bagi. Kenapa Pak? Supaya orang tua kita, atau karena bapak-bapak sudah nggak punya orang tua, sama Pak saya juga orang tua kandung sudah nggak ada, tapi bibi paman masih ada. Nah kalau mau ngasih itu dari sekarang, biar ibadah di bulan Ramadan mereka gak memikirkan beras, gak memikirkan makanan, gak memikirkan sarung. Ini ide tips dari saya, kalau mau ngasih
sarung ke Ustaz sebelum Ramadan. Kata Pak Amri, saai Ustaz mah saai. Bisa wae. Serius? Alhamdulillah di lemari saya udah banyak sarung. Gajah duduk, mangga, 7 kurma, itu mas susu ya. Yang belum ada tuh BHS mah jadi kode yang 30 BHS, jarang yang ngasih BHS, mahal BHS. Gak bagus, mahal. Tapi kalau mau ngasih itu yang bagus. Iya, bukan kata saya, kata Al-Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ustaz mau pakai dalil wae. Tidak dikatakan kebaikan sehingga ibu bapak itu menyedekahkan sesuatu yang dicintainya. Seperti yang ngasih sorban ini bukan abal-abal, sorbannya bagus. Ini zaman Rodotul ini saya pakai terus. Ini yang bagus kalau ngasih. Bu, jangan pulang dari sini jangan kepikiran ya Bu ya. Jangan kepikiran, nggak usah. Siapa? Jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap serius. Kepikiran dulu, harus ngasih buat Ustaz dulu. Jangan Bu, jangan kepikiran. Nanti minta alamat aja ya, alamat lengkap saya ada, nanti saya kirim alamat lengkap. Paketin mungkin. Iya Bu, begitu Bu. Jadi mah, opa, oma, eyangti, yangkung, jangan mikirin beras. Nih dari anak pertamanya tuh, nih berasnya. Nanti buat sahur, buat buka. Suruh si Dede, si Dede yang tinggal di rumahnya, satu-satunya belum nikah kan, buat jaga rumahnya. Opa, yangkung, yangti. Kata anak yang kedua, Pak, Oma, Yangkung, Yangti, jangan mikirin mukena. Nih ada mukena. Mama beli, kakak habis beli dari Tapen Citi, di Tanah Abang, produk Tasik, nih mukenanya bagus. Ya, udah suruh. Gimana ini Bu? Nanti misalkan lebihin dikit kan, sholat sunat suruh itu harus dilebihin dikit. Sunat, jangan langsung pas. Kata anak yang ketiga mah, Yangkung, Yangti jangan mikirin buat isi kulkas. Nih, frozen udah ada nih. Oh, apa itu namanya? Sosis, bakso, terus apa itu namanya dimsum nih ada. Dikasih dimsum Yangti, Yangkung, mana doyan? Singkong, ubi. Nah itu makanannya. Tahu tempe udah di stok. Ada lagi si pengais Kusuma. Nih lebaran nanti di baju nih udah ada nih. Gak usah mikirin baju. Ada lagi yang masih mani duit baru udah pesan dari sekarang. Karena kerja di bank nih duit baru yang 2 ribuan, yang 5 ribuan, yang 10 kalau mau ngasih ke anak cucu nih tenang. Udah emak yang tiang tenang ibadah, pokoknya ibadah, jangan mikirin apa-apa. Tuh sebelum Ramadan pasnya. Ini mah mau Ramadan orang tua kita, ya Allah nyari-nyari beras, nyari-nyari seragam mukena, jadi gak tenang ibadah. Itu kok, ya tips ya, buat ngasih orang tua, termasuk buat ngasih ustadz, diutamakan sebelum Ramadan. Kan ustadz bukan saya aja, bukan imam, termasuk Pak ustadznya. UAS, Ustadz Amri Suhamri, UAS. Oh, mama Pak Ustadz. Oh, sorry ya. Terus apalagi? Bersolawat. Apa amalan berikutnya? Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumulah awal. Ini cuma itu aja. Pada malam Sya'ban, malam 15 nanti, faqumu berdirilah lailaha. Ramaikan di malam nisfi Sya'ban itu. Sok rameikeun. Tapi bukan gapleh, remi, bukan rame catur, ramai. Bukan Haji Yasin,
Mau sekali silahkan, kuatnya 2 kali hebat, mau 3 kali silahkan. Minimal sekali baca doa dipimpin oleh Ustaz. Gak keberatan kalau saya mimpin juga, nggak apa-apa. Aduh. Wasumu naharuha, dan siang harinya puasa. Terakhir, yattali'ullahu ila hawqihi fi lailatin nisfi min sya'ban fa yaghfiru li jami'i hawqihi illa lil musyrikin wa musyahimin. Nah ini tips yang terakhir. Allah pada malam nisfu Sya'ban mengampuni seluruh dosa-dosa manusia, fa yaghfiru li jami'i hawqihi, untuk seluruh makhluknya, illa lil musyrikin, kecuali dosa menyekutukan Allah. Baru koma, belum titik. Au musyahidin, dan orang yang masih punya dendam bermusuhan. Meskipun realkon belum selesai, udah stop dulu, cooling down. Pak Amri jangan dulu jumawa. Pak Amri belum. Ini kasihan nih, Pak Haji Janti harus toleransi sama Pak Haji Janti. Nah begitu. Jadi jangan sampai belum realcon, belum. Jangan percaya quickcon. Pak Haji Didi juga. Ya. Nah, tapi meskipun ya itu yang gembira lah, pemilu yang gembira, tetap malam nisfu Sya'ban tidak ada kelompok amin, kelompok pragib, tidak ada kelompok gama. Kita adalah jamaah Radatul Mu'minin bersama-sama. Jangan ada musyahidin. Di lingkup terkecil, suami dengan istri, orang tua dengan anak, yuk saling memaafkan. Di lingkup terbesar, tingkat ke RT, lingkup ke RW, dikoordinir oleh Pak RW, malam nisfu Sya'ban kita bersama-sama. Nah, Ustaz itu bid'ah. Hari ini masih ngomongin bid'ah. Makan tuh bid'ah. Silaturahmi itu disuruh oleh Allah. Kumpul-kumpul jamaah itu disuruh oleh Allah. Bid'ah di Masjid Radatul Mu'minin mah sorry kagak laku. Nah, udah diusir bid'ahnya di Masjid Radatul Mu'minin. Ya. Insya Allah. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berharap mudah-mudahan usia kita sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. رمضان يا حبيب. رمضان جئتك دوما قريب. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma bikum ila aqwamit thariq wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.